para dosen, para kiai. Terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah kita bertemu kembali, insya Allah. Dengan ini rahmat dan hidayah Allah turun kepada kita semua, insya Allah, dengan kita mencintai, mempelajari Al-Quran. Kasih sayang Allah, kecintaan Allah akan turun kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah di hadapan kita sudah hadir guru kita semua, Dr. Kiai Haji A'am Abdus Salam, yang sudah siap untuk melanjutkan kajian 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah, tentang konsep pembelajaran modern dalam Al-Quran. Jadi insya Allah pada kesempatan ini, subuh kali ini, Pak Kiai A'am akan lebih dalam lagi menunjukkan kemujizatan Al-Quran terkait dengan konsep pembelajaran. Jadi ternyata Al-Quran sudah mengandung konsep-konsep atau resep-resep yang sangat luar biasa yang kalau kita aplikasikan insya Allah ini akan menjadi rahmatan lil alamin, membuktikan bahwa Al-Quran, bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Baik, tidak berpanjang kalam karena waktu sangat cepat berlalu ya, ini sudah 15.14. Saya akan langsung saja sampaikan kepada Pak Kiai. Seperti biasa Pak Kiai ada 30 menit untuk pemaparan materi dan 30 menit berikutnya untuk tanya jawab atau untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Semoga Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi la na'budu illa iyyah ahmaduhu subhanahu wa huwa rabbun la rabba siwa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Rasulil Huda wal Rahma wal Insaniyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah huda. Bapak Ibu, para guru besar, guru-guru kami, bapak-bapak dosen, kawan-kawan kami dan anak-anakku mahasiswa, hanya karena rahmat dan karunia Allah kita bangun dengan sehat. Hanya karena rahmat dan karunia Allah kita bisa sholat, zikir, dan lain-lain. Hanya karena rahmat dan karunia Allah kita memilih majlis. Insya Allah majlis terbaik di sisi Allah. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, takkan seorang pun di antara kalian melakukan sesuatu yang memperbaiki dirinya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitan. Kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, lattaba'tumus syaitan. Niscaya kalian akan terseok-seok saja mengikuti pilihan-pilihan setan. Semuanya hanya karena keberpihakan, rahmat, karunia, dan pertolongan Allah. Disinilah kita bersyukur. Karena rahmat dan karunia Allah, tak seorang pun di antara kalian. Disinilah kita bersyukur bahwa keberpihakan, rahmat, dan karunia Allah masih menyertai kita. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan, saya melanjutkan kajian yang lalu. Masih konsep pembelajaran modern dalam Al-Quran. Kenapa saya
keberpihakan dan ini tafsir Tarbawi, karena memang ya kecuali merespon UPI sebagai unit pendidikan, memang perhatian ke sini masih belum secara spesifik, secara khusus. Kalau secara parsial sudah banyak, dan insya Allah kita akan mengembangkannya secara lebih spesifik dalam arti pengembangan tafsir Tarbawi yang menyeluruh sifatnya, artinya mampu memandang ayat-ayat Al-Quran sebagai fenomena pedagogik, tentu saja yang didekati dari pedagogi itu sendiri, ilmu gaya bahasa, dan spesifik secara khusus. Masih konsep ini lanjutan, sebenarnya ini pun timbul karena beberapa pertanyaan yang ya terus terang mengundang saya untuk melakukan kajian gitu. Maka di sini tampil konsep pembelajaran modern sebagaimana kita jelaskan kemarin, aktivitas. Kemudian ada pertanyaan tuntutan menjawab sejauh mana bisa mengembangkan pikiran, termasukkah pada high order thinking skill. Nah, kita lacak Al-Quran, adakah? Konsep apa kira-kira? Nah, supaya cepat saya langsung saja. Nah, hakikat pembelajaran dari ini pun tidak saya analisis karena ini di awal-awal, ya. Dari konsep ini, maka hakikat pembelajaran adalah pengembangan potensi manusia dan pemberdayaan potensi alam agar keterbatasan dan ketergantungan manusia berubah menjadi keberdayaan dan kemandirian. Ini konsep ini dibangun dari keseluruhan ayat ini. Hanya ada analisis yang cukup panjang. Karena itu tidak akan saya lakukan analisis kecuali kalau memang diperlukan saja. Nah, ruang lingkupnya itu apa? Ilmu, iman, dan amal. Ilmu membangun iman, dan ilmu dan iman itu sendiri membuat amal. Nah, ini pun konsep yang kemarin, tapi di sini strengthnya tidak akan kepada analisis lagi yang kemarin. Ya, di sini terjadi proses pembelajaran dalam Al-Quran dari surat dari Allama dalam surat Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Nah, di dua taklim sudah kita kembangkan. Taklim ini pembelajaran. Nah, prosesnya ada di sini. Asyamsu wal qamaru bihusban. Nah, yang akan dipertanyakan di sini, ya, pertama, ada pertanyaan bagaimana Allah menstimulasi manusia untuk mengembangkan ilmu dan kajian-kajiannya. Ya, pertama Allah mengundang untuk memperhatikan asyamsu wal qamar. Nah, ada stressing stimulan untuk supaya melakukan pengamatan pada aspek-aspek tertentu bihusban, dengan perhitungan yang cermat. Nah, ini merupakan stimulasi dari Allah supaya manusia melakukan pengamatan, penghitungan, pengukuran, sehingga ditemukan teori-teori dari alam dan kehidupan ini. Di sini bisa berhenti pada kebenaran empirik dan rasional. Tapi stimulan yang kedua, Allah mengajak lain.
wan najmu wasyajaru yasjudan. Najm itu bisa bintang dan bisa tumbuhan yang tak berbatang. Artinya tumbuhan yang tak berbatang dan yang berbatang yasjudan. Nah, yang menjadi stimulan spesifik di sini yasjudan. Artinya mereka berperilaku melakukan aktivitas-aktivitas yang hebat, tapi mereka semua yasjudan, sujud. Nah, di sini stimulan untuk berpikir, mengamati, menghitung, mengukur semua perilaku-perilaku itu, tapi harus mengikat, melihat eksistensinya itu tidak mandiri. Yasjudan. Di sini dibimbing berpikir transenden. Di sini terjadi internalisasinya. Dan seterusnya begitu. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan, langit tingkat dan diberinya keseimbangan. Rafa'aha diberi tinggikannya, seperti telah dijelaskan, ini harus diterangkan dengan teori Big Bang, dan diberinya keseimbangan. Nah, ini undangan, stimulan untuk manusia terus melakukan pengamatan, penghitungan, pengukuran, analisis, sintesis, sampai menemukan keseimbangan itu. Siapa yang di sini wawadul mizan. Di sini sudah berpikir, melakukan pengapalan rasional, empirik, teologis. Nah, di sini konsep ilmu, konsep iman langsung, dan akhirnya alla tatgau fil mizan wa aqimul wajh, agar kalian tidak merusak keseimbangan yang Allah tetapkan itu. Ini tujuan besar, memandu amal, wa aqimul wazna bil qisti, dan tegakkan keseimbangan itu secara adil. Ini sistemik dalam sistem peraturan karena menggunakan kata aqimu. Wala tukhsirul mizan, dan kalian jangan merusak keseimbangan. Ini dalam mengukur di pasar. Jadi langsung ke perilaku yang konkret ini. Tujuan besar, tujuan sistemik, sistem perantara, sistem peraturan, dan sampai bentuk perilaku yang konkret dalam kehidupan. Nah, itu isyarat-isyarat atau apa tadi itu, stimulan-stimulan yang luar biasa, bimbingan yang luar biasa. Kemudian coba kita lihat kira-kira stimulasi ke arah mana ini? Wal arda wadu'aha lil anam, dan bumi itu ditatanya oleh Allah lil anam, untuk manusia, untuk nyaman di pihak pakihatun. Di sana di dalamnya ada buah-buahan, wan nakhlu datul akmam, dan kurma yang mempunyai kelopak mayang, wal habbu dul aspi, dan biji yang membeli kelopak luar, warroihan yang harum-harum. Apa ini? Apakah ini menjelaskan bumi dan fasilitasnya untuk nyaman oleh manusia? Kalau di sini harus ada pakihah, kemudian ada juga binatang. Tapi coba lihat, ternyata ini stimulan atau stimulasi untuk membimbing kajian ilmu sampai ke spesialisasi kecil. Bayangkan, wal arda wadu'aha, ini lihat bumi, Allah tata untuk manusia. Coba mengapa lautan lebih luas daripada daratan? Padahal kita perlu coupling. Oh, ternyata karena makhluk hidup memerlukan banyak air. Supaya suplai air lebih banyak, maka permukaannya lebih luas. Mengapa ukurannya dan dia berputar sekian cepat? Oh, ternyata kecepatan putaran itu yang stabil itu sesuai dengan suhu yang dibutuhkan. Dan lain-lain bisa dipertanyakan. Wawadu'ah lil anam. Kenapa di sini pihak pakihah
kok jadi ke Fakihah? Artinya ini semakin kecil. Lihat, perhatikan apa yang disebut Fakihah saja. Silahkan kaji Fakihah, buah-buahan, buah kaweni, buah gedong, mangga saja berapa macam, ya, untuk macam, semuanya beda-beda, bentuknya beda-beda, mungkin rupa berdekatan, rasanya beda-beda, harumnya beda-beda. Padahal kata Allah, yusqa bima'in wahid, disiram dengan satu air yang sama. Semakin kecil, wa nakhludatul akmam. Kurma yang punya kelopak mayang. Kenapa kelopak mayang yang harus diperhatikan? Bagaimana bagaimana terjadi perkawinan? Diterus. Walhabudu, bahkan biji, satu biji yang punya kelopak keluar. Ini Allah mengajak isyarat-isyarat bahwa kajian itu bisa sampai spesialisasi dalam. Ini adalah stimulus yang Allah sampaikan dalam pengembangan keilmuan. Ini ternyata memang Al-Quran luar biasa membimbing kita. Ya. Nah, Bapak-bapak, di samping bimbingan yang hudan itu, bimbingan secara umum, secara konseptual, teoritis, Allah juga menjadikan bayyinatim minal huda wal furqan. Bukti-bukti empirik dari bimbingan dari huda itu. Kalau tadi dalam surat Ar-Rahman konseptual, ya, teoritis katakanlah. Lantas bagaimana bukti-bukti empirik dari pembelajaran itu? Nah, disajikanlah dalam bentuk-bentuk kisah masa lalu. Coba kita kaji ini. Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum. Fahal antum syakirun? Wa 'allamnahu, dan kami membelajarkannya. Maksudnya Nabi Daud. Apa dibelajarkan? San'ata labusin, membuat baju besi. Lakum, bagi kamu, lituhsinakum, supaya menjaga kalian, mengamankan kalian, min ba'sikum, dari serangan musuh-musuh kalian. Lagi-lagi ini wa 'allamnahu, kami belajarkan Daud membuat baju besi. Belajar. Nah, memang baca ada dua macam tafsiran paling di sini. Alamnahu, kebanyakan dalam alamnahu itu membelajarkan dengan proses yang alami. Nabi Ibrahim melakukan pengamatan, Nabi Ibrahim melakukan ujian. Tafsir. Son'ata labusin. Nah, dari sini saya mencari pada ujungnya dari high order thinking skill itu kan mencipta. Saya awalnya mencari apa kata mencipta dalam Al-Quran untuk manusia. Ternyata sona ayasna'u itu di beberapa kamus, termasuk kamus yang paling akhir, yang cukup komprehensif, Al-Mu'jam Al-Istiqoqi, bahwa sona ayasna'u atau son'ah di sini adalah membuat sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Maka kalau membuat itu sayur dalam hadis itu man sona'a marokotan, barang siapa yang membuat sayuran, kan sayuran menciptaan yang baru kan dari berbagai bahan, ya. Sayuran, sekalipun berkali-kali baru juga kan, belum tentu sama. Pal yuksir ma'ahu, perbanyak airnya supaya nggak bagi tetangga rupina gitu tanya. Sona. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Daud ini apa yang dilakukan oleh Nabi Daud? Alamnahu. Allah belajarkan dia
ternyata panjang ceritanya itu. Kalau ini harus mengumpulkan berbagai tafsir ya. Nah, Nabi Daud itu sejak belia sudah terlibat perang. Hebat dia, membunuh Jalut dia dengan ketepelannya, ya kan? Nah, ceritanya panjang. Perisai diri yang dipakai perang itu Nabi Daud sudah mengamati. Jadi katanya sebelumnya berupa lembaran besi, ya, yang tidak begitu dan tidak cukup melindungi dengan baik, terutama bagian kepala. Ini ada di tafsir-tafsir ini. Nabi Ibrahim mengamati itu, perisai diri masih besi lembaran-lembaran besi, karena itu kalau kena panah bisa tetap saja sebab meleset atau juga pedang. Nah, Nabi Ibrahim mempelajari kenyataan itu. Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud berusaha mengolah besi. Wa allanna lahul hadid. Nah, di dalam ayat itu wal-allanna kami lembekkan gitu. Leleskan gitu. Daud besi kepada Nabi Daud. Sehingga ada tafsir ya, besi itu di tangan Nabi Daud itu seperti tanah. Bisa dibuat apa saja. Itu di konteks mukjizat. Ada tafsiran satu gitu. Yang lain tetap Nabi Ibrahim mengembangkan itu dengan kecerdasan, keterampilan, dan tajribah. Itu ada di tafsir Sa'rawi, ada tafsir-tafsir lain. Ya. Jadi Nabi Ibrahim dengan zaka al-hadik, kecerdasan yang dalam, dan maharoh di tafsir Al-Wasit, keterampilan. Dan juga tajribah di tafsir As-Sa'rawi. Oh, ternyata lengkap. Proses ilmiah yang dia lakukan dengan kecerdasannya kemudian evaluasi, kemudian akhirnya Nabi Daud menciptakan baju besi yang lentur, tidak terlalu berat, dan melindungi bagian-bagian tubuh yang penting, terutama kepala katanya. Nah, di sini alamnahu, membelajarkan Nabi Daud itu dari proses awal sampai son'ah, mencipta. Luar biasa, ternyata Al-Quran memberi bimbingan. Hanya memang sekali lagi, pertama ada hudan secara umum, bimbingan teknis, kemudian Allah ada bayinat minal huda wal Qur'an. Itu bukti-bukti empirik terhadap bimbingan itu. Dan ternyata Nabi Daud memproduksi baju besi itu secara terus-terusan untuk dijual dan sebagai pencarian kehidupannya. Nah, kalau ini tidak melalui proses alamiah, proses pembelajaran, kecerdasan, keterampilan, coba mungkin ini tidak akan bisa diproduksi selanjutnya oleh para pengikutnya, ya. Nah, itu Nabi Daud. Jadi sampai Pak Iman kepada itu ya, create itu ya, mencipta itu. Nah, bukti lain juga. Nah, setelah Nabi Daud, anaknya Nabi Sulaiman juga hebat juga, luar biasa. Coba kira-kira pembelajaran apa, saya bacakan secara singkat saja. Hudhud membawa berita kepada tentang Ratu Bilqis. Kata Hudhud, saya melihat raja yang di sana menyembah matahari. Nah, Nabi Sulaiman kemudian menyuruhnya mengirimkan surat kepada Bilqis untuk mengajak Islam. Ya. Nah, Bilqis menerima surat itu, ya, dia ulqiya ilayya kitabun karim, kata. Aku menerima kitab karim, surat yang mulia. Coba. Itu kan dari musuh.
tapi dia sebut kitabun karim. Dengan bismillah, innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kalau itu sesungguhnya ini dari Sulaiman, dengan nama Allah yang baik, janganlah kalian sombong di atasku, datanglah kepadaku dengan berislam. Bilqis mengatakan kepada kaumnya, ini ulqiya ilayya kitabun, aku menerima suratmu yang mulia, terhormat. Ma kuntu qati'atan, aku tidak bisa memutuskan hatta tasyhadu. Bermusyawarah. Hebat bermusyawarah. Kata apa kata para tentaranya? Dijawab bahwa kami memiliki kekuatan yang besar. Kami, kata para ahli tafsir, itu ada 312 kerajaan kecil, masing-masing di kerajaannya ada 10.000 tentara. Ada yang menyiapkan 300.000 kerajaan kecil, jadi besar. Nah, dengan surat itu Bilqis punya dua asumsi. Ini surat seperti ini, dia sebut kari, artinya punya pemikiran ini dari orang yang dibimbing oleh Tuhan, atau dari raja yang serakah, kata pikiran. Maka karena itu dia menguji kepada Sulaiman, diuji dulu. Ini mursilatun ilaihim bihadiyatin panadirat bima yari'ul mursal. Kalau begitu saya uji mereka dengan mengirim hadiah. Diuji ke sana. Kita evaluasi nanti. Apa dengan balasan mereka? Kembali dengan apa mereka? Wah, luar biasa ini. Upaya ilmiahnya. Allah yang membelajarkan kita dengan ini. Bukan kebetulan gitu. Allah yang membelajarkan kita. Bilqis yang jawab. Tapi karena ada hati terbuka untuk mau mendengar, dia sebut kitab. Kemudian dia punya dua asumsi tadi, maka dia uji. Apakah ini orang yang punya bimbingan Tuhan atau raja yang serakah? Maka diuji. Dikirimlah emas banyak. Gadis-gadis yang banyak katanya. Kita uji dengan ini. Panadiratun, nanti kita evaluasi. Bagaimana respon dari sana? Ternyata Nabi Sulaiman lebih cerdas juga. Wah, ini hanya ujian saya. Maka ditolak oleh Nabi Sulaiman. Bal antum bihadiyakum, kalian bangga. Irji ilaihim, pulanglah dengan apa yang kalian. Aku akan kirimkan bijunudillah kibalalakum, dengan tentara yang tidak akan tertandingi oleh kalian. Waduh, itu juga semacam katakan menguji semuanya. Akhirnya pulanglah dengan semuanya dipulangkan. Bilqis dengan itu mengevaluasi ini bukan raja yang serakah mencari. Kalau itu raja sebenarnya kita akan diperangi. Tapi akhirnya Bilqis berangkat menuju Sulaiman, dan Sulaiman tahu itu, maka akan menguji lagi Bilqis oleh Nabi Sulaiman. Diambillah apanya, singgasana kerajaannya oleh itu, tapi juga menggunakan teknologi canggih luar biasa saja. Ya, yaitu Asif bin Barkhoya yang dikatakan dalam Al-Quran, Alladzi indahu ilmu minal kitab. Nah ini, orang yang punya ilmu dari Al-Kitab, dia bisa menciptakan teknologi yang memindahkan singgasana Bilqis dari Yaman ke Al-Quds, padahal jaraknya 2000 mil dengan teknologi yang hebat. Itu pun untuk menguji. Akhirnya diuji betul-betul datang Bilqis. Kata Arsyu, inikah kesenggasanmu?
Karena wah, iya seperti itu. Diuji terus sampai akhirnya terlihat bahwa Bilqis memang orang hebat, cerdas kata. Dan akhirnya dengan kecerdasan itu, tapi ada hati terbuka, sehingga Allah betul-betul mengungkapkan kelebihan Bilqis di sini. Dia masalah dengan bermusyawarah, akhirnya karena ada hati terbuka maka hidayah Allah mudah menyentuhnya. Misalnya dia mengakui saya ternyata saya dolim kepada diri, kemudian saya iman bersama Sulaiman. Ini pembelajaran dari Allah kepada Nabi Sulaiman, dan ini pembelajaran untuk kita menangkap konsep pembelajaran. Mungkin apa ini? Apakah ini termasuk KISS-based learning? Atau project based learning, Pak Iman? Mungkin ini luar biasa. Ada pengujian, ada evaluasi, ada tindakan, dan juga penciptaan suatu. Nah, ini dalam konteks pembelajaran tadi, ini dan ini bayina binal huda, bukti empirik dari huda itu sendiri. Nah, saya sedikit menambahkan, bukti-bukti empirik bukan itu saja, tapi bukti-bukti empirik hasil kalau pembelajaran seperti bimbingan yang Allah berikan dan pembelajaran tanpa bimbingan seperti Allah berikan. Dua saja. Ya, ambil yang dua terakhir saja. Pertama, Asib bin Barkhoya yang disuruh oleh Nabi Sulaiman untuk yang diminta untuk memindahkan Syir. Alladzi indahu ilmun, kata orang yang memiliki ilmu. Allah sedang menghebatkan ilmu ini. Tapi ilmu minal kitab. Ana atika qablihi qabla ayyartad. Nah, saya siap menghadirkan singgasana Bilqis sebelum engkau berkedip lagi. Teknologi yang luas. Tapi dari ilmu itu. Karena itu kata para ulama, ini melalui proses teknologi yang alam. Berhasil? Setelah berhasil, apa yang dia lakukan? Penampilan keberhasilannya, sudah orang hebat kan si Asib itu orang saya. Tapi setelah berhasil, dia tidak melihat dirinya hebat. Malah dia mengatakan, qala hadza min di Rabbi. Aduh, hatinya luar biasa. Kalau kita sedang ya, orang hebat. Tapi apa kata dia? Orang menyambut hebat. Hadza min karunia. Jadi tidak bisa melihat kebesaran Robnya dengan ilmu dan teknologi yang diciptakan. Nah, beda dengan si Qarun. Si Qarun itu di dalam Al-Quran, wa atainahu minal kunuz ma kami beri kekayaan yang kemudian yang Qarun, jangan sombong begitu. Tapi apa kata dia dengan kekayaan hebatnya? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya kan jadi kaya itu karena saya berilmu, karena saya sarjana. Wah, macam-macam.
Nah, beda pembelajaran yang dibimbing berakumulasi pada ilmu kebenaran empirik saja dengan pembelajaran yang dari kebenaran empirik rasional itu masuk ke aspek spiritual, ke transenden masuk sehingga terintegrasi. Beda sekali dengan keberhasilan si Asib bin Barqayyah. Si Qarun memang kaya, tapi dia mengatakan saya jadi kaya karena saya punya ilmu. Wah, akhirnya apa yang terjadi setelah itu? Akhirnya apa? Khasabna bihil ardu wa bihi wa bil ardu. Kami ambuskan dia dan kekayaan ilmu. Berangkatnya sama ilmu. Asib bin Barqayyah itu. Banyak contoh-contoh yang seperti ini dalam Al-Quran. Jadi ini bayyinatim minal huda, bukti-bukti empirik. Kalau pembelajaran seperti yang dibimbingkan oleh Al-Quran tadi akan menghasilkan teknokrat yang hebat seperti Asib bin Barqayyah. Kalau pembelajaran yang hanya berujung pada kebenaran-kebenaran empirik akan menghasilkan ilmuwan yang hebat dan kaya seperti Qarun. Kecuali Furqan, pembeda secara empirik. Nih hasil pendidikan ini, nih hasil pendidikan ini. Kecuali itu pembeda pun dikatakan oleh Al-Quran. Ya mereka, kenapa begitu si Qarun? Kenapa ingkar gitu? Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya hum anil akhirati hum. Mereka tahunya hanya sisi empirik saja dari kehidupan dunia dan mereka atau spiritual keadaan hal-hal yang gaib. Nah, inilah mungkin ya tambahan saja. Ternyata kemarin tuh ada pertanyaan-pertanyaan, ya aduh, ada high order thinking skill. Nah, saya mencoba mencari dan juga tahapan-tahapan berpikir anata Allah membelajarkan para nabi, orang-orang terbaik seperti itu. Dan pembelajaran itu disajikan kepada kita. Sampai bukti-bukti hasilnya Allah sajikan kepada kita untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Itu mungkin yang bisa, dan Allah, rahmat Allah, karunia dan pertolongannya tetap menyertai kita sekalian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.